Ngobrol-ngobrol santai aja. Saya cuma cara bahasa saya aja yang formal mungkin karena saya terdidik begitu di Bandung. Termasuk anak saya protes. Cik, lu kalau ngomong kok formal banget ya? Karena kalau saya WhatsApp, nama anak saya Red. Hai Red, apa kabarmu? Ini anak lu atau bukan saya katanya. Jadi dia protes dia karena saya terlalu formal. Nggak bisa acihui lah gitu bahasa. Termasuk terhadap anak saya, terlalu formal. Jadi takutnya teman-teman terbawa karena bahasa saya terlalu formal, jadi forumnya jadi agak formal, padahal ya santai aja. Yang perempuan mungkin masih perempuan kan sampai malam ini kan? Karena sekarang sorry ya, sekarang kan zamannya LGBT. Kita yang dari tanah Bawean, ya paham lah ya nilainya macam mana ya kan? Ya kan, walaupun kita tidak tahu lah di sekitaran kita ya kasarnya mana yang jadi kaum lut, mana yang enggak, tapi paling enggak kita bisa menyadarkan diri lah dengan nilai-nilai yang seperti itu. Karena gue yakin setiap orang yang melompat dari Pulau Bawean, gue yakin yang kuat itu cuma satu, agamanya. Jadi itu harus kita pertahankan. Soal dia sholat atau enggak ya urusan masing-masing, ya paling enggak dia syariatnya atau apa namanya syahadatnya masih ada lah, iya kan? Itu penting gitu. Saya berani mengatakan satu darah karena kita keyakinannya sama. Bawean itu yang kuat di situ. Mungkin yang masih perempuan katanya. Masih perempuan. Silakan. Agak dikerasin suara merdunya biar yang paling pojok pakai hoodie bisa mendengarkan. Pertanyaan saya itu pertama, gimana sih caranya kita itu menunjukkan sebuah rasa komitmen dalam berorganisasi? Komitmen. Ya, karena kebanyakan itu sudah mengikuti organisasi, mungkin sudah dilantik di tengah pengurusan itu banyaknya anak-anak yang sudah tidak aktif lagi, sudah tidak berkontribusi dalam berorganisasi. Nah, terus pertanyaan yang kedua, cara mendorong agar mahasiswa, khususnya mahasiswa baru itu untuk tertarik dalam berorganisasi itu kayak gimana? Karena yang bisa dikatakan sekarang ini zaman Gen Z itu anak-anak kurang tertarik minimnya terhadap berorganisasi. Mungkin kebanyakan di luar sana menanggapi organisasi itu sudah tidak penting lagi buat terkhususnya diri kita sendiri. Karena yang saya ketahui berorganisasi itu ya didapatkan gitu kita sendiri. Kalau mau berubah, mau berkembang, ya kita sendiri yang bisa berubahnya, bukan orang lain. Ya Al-Quran ngomong begitu kan, harus kita yang berubah kan. Ya. Ada lagi? Cukup itu. Ada dua ya teman-teman, ada dua pertanyaan dari kawan kita dari Dekat Agung. Saya tidak mau langsung jawab biar forumnya bisa dialogis. Saya pengen lempar ulang malah, sorry ya moderator, saya lompatin. Satu soal komitmen, bagaimana cara membangun komitmen berorganisasi. Saya pengen tahu dulu, ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana membangun komitmen kita berorganisasi? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab, bukan bisa, gue yakin pasti semuanya bisa. Ada yang mau mulai menjawab nggak? Biar pertanyaan dari saudari kita dari Dekat Agung, bro, atau yang dari perempuan lain, ada yang bisa menjawab? Saya isi jawab. Ya silakan, yang keras suaranya. Kamu jangan medok. Karena tidak ada yang mau menjawab, saya sebagai moderator izin menjawab terhadap pendapat saya, Pak. Mungkin untuk berkomitmen dalam mengikuti organisasi, supaya berkomitmen itu selalu ingat terhadap apa tujuan awal kita masuk di dalam organisasi tersebut. Gitu, Pak. Karena kalau kita memiliki selalu ingat terhadap tujuan tersebut, kita selalu kalau saya pribadi selalu semangat terhadap
untuk mengikuti organisasi tersebut. Oke, ada lagi. Oke, ada jawaban dari satu temanmu Arif, kalau untuk menjaga komitmen berorganisasi itu adalah kita harus selalu ingat dengan goal yang ingin kita capai berorganisasi. Ada tambahan nggak? Atau dari namamu siapa sih? Fatimah. Fatimah. Menurutmu pendapat Arif gimana? Mungkin dari pendapat saya terkait itu juga, ya betul. Kita kembali ke tujuan awal, mengikuti organisasi itu apa? Kalau menurut saya pribadi kayak gini bang, kita mengikuti organisasi itu harus tahu seluk-beluk atau latar belakangnya dulu. Karena apa? Kalau kita tidak tahu, hanya semeronoh bergabung, join, itu sudah dipastikan mesti hanya naruh nama lah di dalam kepengurusan. Kalau kita sudah tahu, berarti kita sudah siap mengambil pensi di akhir. Oke, sorry. Tadi latar belakang personal atau latar belakang organisasinya? Organisasinya, Oke. karena berbicara organisasi. Secara umum kamu sepakat dengan Arif bahwa memang kalau misalkan kita mau komitmen berorganisasi, salah satunya kita harus punya goal yang kuat, harus paham betul soal goal IMPSB ini kayak mana. Ada pendapat yang lain? Ada tambahan mungkin? Mungkin tambahan itu aja. Harus paham soal latar belakang. Pertanyaannya adalah bagaimana orang setiap individu di IMPSB itu bisa paham soal latar belakang organisasinya? Apa yang sudah dilakukan organisasinya? Kan itu pertanyaannya. Kalau saya menjawab bisa ngaco kamu saya, tapi preferensinya general. Yang bisa menjawab pertanyaan itu sebenarnya adalah IMPSB sendiri, kamu saya, ya kan? Pertanyaan kan ini menarik. Satu teman kita bertanya bagaimana soal komitmen kita berorganisasi. Tadi di awal saya bilang bahwa kalian sudah menitipkan nama dengan secara sadar masuk IMPSB dan tidak ada satupun yang menjawab tadi sebenarnya kalian dapat apa gitu ya di IMPSB, dapat emas enggak, dapat ringgit enggak gitu kan. Tapi dengan kita titipkan nama IMPSB sebagai anggota pengurus, ada keresahan dikit dari pertanyaannya Fatimah yang saya tangkap bahwa mungkin di antara kalian kan tidak semuanya punya komitmen yang kuat. Sudah dilantik jadi pengurusan tadi bahasanya tiba-tiba menghilang, hanya titip nama. Itu bahasa yang dalam buat saya. Ya kalau hanya jadi pejabat kemudian nggak kerja kan tinggal kita tenggelamkan, kata Susi Pujastuti kan. Tinggalkan aja di Laut Jawa. Pas layar suruh lompat aja dia. Kalau ada anggota IMPSB yang begitu kan, bener nggak tuh? Kalau nanti ada pengurusmu cuma nitip nama, pura-pura layar bareng sampai tengah laut, cemplungin aja. Kan udah nggak berkomitmen, ya kan? Sementara kita IMPSB sebagai alat kan butuh setiap orang yang ada di dalam organisasi itu berkomitmen. Karena kamu punya ADRT kan? Kamu udah ada pasal-pasalnya, ada undang-undangnya. Undang-undang itu yang harus kita pahami. Undang-undang itu yang harus dipakai oleh IMPSB. Undang-undang itulah, ADRT organisasi itulah yang kemudian diturunkan jadi program kerja dan sebagainya untuk bisa mendidik semua orang, bukan hanya pengurusnya ya, mendidik semua orang untuk berkomitmen terhadap organisasinya, ya kan? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Satu, kita sudah bicara soal diskusi reguler. Biar komitmen itu kan nggak muncul tiba-tiba, itu perspektif yang harus kita bangun. Komitmen itu nggak tiba-tiba muncul. Sama halnya ketika kalian mendekati calon pacar, emang tiba-tiba kita sepakat ya jadi pacar. Pendekatannya capek nggak? Ya kalian butuh pendekatan itu terhadap anggota semua pengurus, semua anggota. Harus dibangun. Komitmen itu harus dibangun. Dengan cara apa? Satu, misalkan diskusi reguler. Oke? Bareng-bareng diskusi, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali paling lama. Yang kedua, bisa membuat kegiatan yang momentum, misalkan kayak kemarin Maulid Nabi, ya kan? Terlepas itu idenya dari MPSB atau Bang Hafiz yang selalu memberikan perhatian terhadap kalian atau warga Malang semuanya, Bawean, ya kan? Itu bisa dipakai
Ketiga, mungkin kalian bisa acara outbound bareng, misalkan kalau di Bawean ya jalan-jalan kaki gitu bang, misalkan. Kan tadi kita bicara soal rasa, ya kan? Kalau kalian mendekati pacar, calon pacar, pasti diajak ngopi, nongkrong, pendekatan. Ya organisasi juga butuh itu, cuman ruangnya aja berbeda, strateginya aja berbeda, teknisnya aja yang berbeda, ya kan? Jadi misalkan Fatima itu sudah ngelihat komitmennya udah jarang ikut rapat, udah jarang ikut diskusi misalkan, ya mau nggak mau pimpinannya datangin, tanya, diskusi ada apa, ada problem kah di kampus, hearing kita dikeluarkan bahwa kita satu darah, satu perantauan, ya kan, bukan hanya sekedar sama-sama anggota IMPSB. Ada masalah apakah di sana, ada masalah apakah Sista, mungkin bisa kita obrolkan, ada yang bisa kita bantu, ya kan, itu penting. Ya kalau kayak outbound bareng kan itu happy untuk lebih lagi meningkatkan acara sosial, kayak misalkan ada gempa bumi kayak kemarin kita sumbangan begitu, ya itu salah satunya untuk kontribusi sosial kita, ya kan. Tapi yang terpenting adalah menguatkan diri kita sebagai organisasi. Jangan sampai kita udah titip nama, komitmen kita nggak punya. Karena perspektif di setiap individu di dalam organisasi itu pasti beda-beda. Satu orang bilang komitmen itu adalah orang yang rajin ikut rapat, bisa jadi. Satu orang yang bilang komitmen, dia yang suka mengorganize. Ada acara itu dia datang, tapi giliran diajak diskusi, bahas buku, enggak. Kan bisa jadi begitu. Setiap kultur orang beda-beda, ya kan. Ada orang yang suka dia hanya mau kalau ketemu pejabat misalkan, lobby, anggota DPRD, ketemu kepala desa apa karena masalah apa misalkan, bisa jadi begitu, macam-macam. Nah kalau menurut saya salah satu membangun yang paling besar adalah membuat kegiatan yang paling dekat dengan kita, ya kan. Jangan jauh-jauh bikin kegiatannya, paling dekat, karena paling dekat kita adalah sama-sama mahasiswa, orang yang belajar. Katanya satu, bagaimana menumbuhkan proses belajar dalam diri kita yang kuat, ya kan. Itu penting. Belajar itu bukan hanya soal mata pelajaran di kampus, ya kan, bisa belajar macam-macam. Kamu saya itu penting, mengajarkan diri terhadap kita. Lakukanlah secara kelompok, ya itulah yang kemudian nanti akan membangun soal rasa kekeluargaan, rasa empati, caring, rasa memiliki tadi, sehingga 1 tahun ke depan misalkan, ya jangan sampai muncul lagi sense of belonging terhadap organisasi. Kalau masih muncul, gagal berarti kepengurusannya. Kalau gagal itu berarti saya berani menolak pertanggungjawaban ketua saya. Clear nggak? Kalau saya ya, karena saya punya story begitu, ketua saya tolak dulu. Karena di pertanggungjawabannya nyalahin anggota semua, anggota nggak gitu, gua hajar aja. Sampai sekarang jadi musuh. Serius, sampai sekarang jadi musuh politik saya. Dia dosen di Unpad, dosen pertanian. Ya nyapa sih, ngopi-ngopi, tapi kalau soal politik dia udah nggak mau kompromi maksudnya. Sampai sekarang, gara-gara pertanggungjawabannya waktu dia mahasiswa, saya tolak sama tim saya. Ya saya provokasi tim saya, gerilya. Sampai hari ini, sama sekjen-sekjennya dulu, sampai hari ini faksi politiknya beda mas. Ya itu caranya, yang paling dekat. Jadi jangan terlalu mengawang dulu, yang paling dekat aja. Bangun kebersamaan, karena nasib kita sama-sama belajar. Satu darah dari Bawean, satu perantauan, satu tanah air Bawean. Ada lagi, Tim, apa tadi ya? Oh, untuk anak baru ya. Kalau anak baru, saya belajar dari pengalaman saya aja ya, dari mahasiswa Unpad. Setiap anak yang masuk di kampus Unpad, anak baru, misalkan pendidikan sebaru ya sekarang. Jadi pengurusnya itu sudah bikin panitia. Bagaimana mereka menyaring seluruh mahasiswa Unpad yang baru untuk masuk anggotanya. Saring. Mereka bikin pendaftaran dan sebagainya. Intinya satu, mereka harus masuk namanya pendidikan dasar. Di IMPSB ada pendidikan dasarnya. Nah, di pendidikan dasar itulah mahasiswa baru itu dididik soal organisasi. Misalkan tahun 2024 ini ada 50 anak Bawean yang kuliah ke Malang. Oke. Divisi kaderisasi di MPSB
itu harus bekerja maksud saya, ya kan? Satu, cari nama semua anak itu, semua anak kampusnya, WhatsApp-nya kan udah sekarang, IG-nya ada, Facebook-nya ada, Twitter-nya ada, WhatsApp-nya ada, kumpulin aja, kumpul, simpel aja kumpulnya, ngopi-ngopi, ya kan, dan sebagainya. Di tengah-tengah ngumpul itulah kita obrolin soal IMPSB, sampaikan IMPSB itu apa, fungsinya, kelebihannya kalau di IMPSB yang tadi bilang ada privilege misalkan, ya kan, kenapa kita harus ngumpul sebagai satu darah dari Bawean, itu disampaikan. Biar apa? Biar clear di kepalanya kenapa dia harus ikut IMPSB. Jangan sampai saya bilang tadi hanya gara-gara pacarnya di IMPSB dia nebeng. Ya kalau udah nebeng, mana mau dia ajak rapat dia. Orang dia ngejar cowoknya doang apa ceweknya doang, misalkan bisa jadi begitu. Tapi kalau dari awal dia datang ke Malang udah disambut dengan baik dengan kita, anak baru dikasih karpet merah, misalkan contoh, anak UM ada 10 orang masuk 2024, penerimaan tanggal 25 Oktober misalkan, datang IMPSB nyambut, kasih bunga misalkan, selamat ya udah jadi mahasiswa besar UM atau UMM di Malang. Hiddennya ada hidden agendanya apa? Jangan lupa IMPSB, ya kan? Sampaikan pelan-pelan. Tapi kalau kalian cuek, ada anak baru mau jadi sementara di kepala, oh nanti gimana jadi anak IMPSB, kalian nggak melakukan apa-apa, ya jangan berharap lebih. Kalian mau sih aja dipacar lu, tapi lu bikin kopi aja kagak mau, ya jangan berharap lebih. Harus dirayu dulu. Namanya juga manusia. Kan yang lompat jadi mahasiswa ke Malang ini manusia semua kan? Bukan ada yang izin kan? Pasti perlakuannya harus manusiawi. Ya kan? Nah, sesimpel itu aja kamu saya lakukan. Baru kemudian nanti ngumpul ya. Kalau ada sekretariat ya, kalau ada sekretariat di IMPSB nanti nyari lagi. Barulah secara organisasi nanti menyampaikan ide misalkan soal pendidikan dasarnya. Di pendidikan dasar dikasihlah materi-materi macam-macam soal wacana Islaman mungkin ya, karena kita pelajar dan santri ya nggak pernah lepas ya kita sebagai santri, nggak perlu disuruh baca syahadat juga, udah muslim semua itu ya kan. Soal demokrasi mungkin karena kita berada di negara demokrasi misalkan ya, soal mungkin membaca Bawean kekinian misalkan, apa sih yang terjadi di Pulau Bawean ya kan, kenapa kita masih jadi ngikut Gresik nggak merdeka misalkan, kan bisa aja begitu ya kan. Nah itu kan penting, tapi dia harus dibangun kurikulumnya, pendidikan dasar itu dikasih apa aja. Nah teman-teman saya di kampus di Unpad yang sampai hari ini itu hampir setiap tahun 2 kali melakukan pendidikan dasar, itu mereka sering, bahkan mereka sampai kayak ada sidang, jadi tidak semua orang diterima jadi anggota, jadi yang lolos sidang aja yang kemudian jadi anggota. Karena apa? Mereka punya kriteria sendiri. Satu, yang masuk situ pasti jago ngomong. Satu, nggak jago ngomong pasti dipaksa. Gimana caranya berdebat dan sebagainya diajarin. Karena apa? Kepentingan organisasinya ada itu. Mereka dikirim ke forum A, forum B. Kalau nggak bisa ngomong, nggak ada suara kita. Butuh branding juga kan? Bukan soal salah benar, tapi branding yang kita butuhkan. Anjing anak LPPM di Unpad katanya bikin forum takluk semua, ya kan senang gue kan sebagai alumninya. Ketuanya diajak ngopi tanpa senang lagi ya kan. Itu sudah dilakukan Bang Hafiz bertahun-tahun terhadap IMPSB kampus saya. Cara-cara saya yang dilakukan begitu dilakukan. Walaupun saya di Bandung, saya juga mantau juga, gen saya banyak di Malang. Ya enggak. Tapi itu dulu, sekarang sih udah cabut sih. Itu kalau cara untuk membawa anak komitmen anak baru ya. Jadi jangan terlalu menghayal anak baru mau komitmen IMPSB kalau kalian juga tidak meraih mereka untuk bisa masuk di IMPSB. Ya, lakukan didik dengan baik-baik. Baru tadi carry-nya dikeluarin, biar ngobrol bareng dan sebagainya. Ada lagi mungkin ada yang mau nyanggah ini saya atau dari Fatimah? Cukup clear nggak jawaban saya? Udah ya. Kalau saya mau nanya gini ke IMPSB, sebenarnya anak baru yang masuk ke Malang untuk jadi anggota itu hukumnya wajib, sunnah, makruh atau tidak ada hukum? Sunnah makan Auto, itu udah ada, ya itu bisa dipaksa berarti ya kan? secara otomatis. Ya saya agak kurang ini sebenarnya kan ya kan. Itu kan pemaksaan ya, karena secara otomatis.
kan maksud aku kan itu menjebak buat saya. Sorry ya Bang Hafiz. Orang melompat pikirannya kemana-mana main kuliah, tiba-tiba dijebak sama PSB tengah jalan. Lo sudah dikasih chip bahwa lo di otak lo itu anak PSB. Kalau gua ngamuk saya, serius ngamuk saya. Tapi itu kalau saya tuh. Ya, tapi kalau itu memang sudah menjadi strategi kaderisasi dari PSB, ya dijalankan kampung saya. Kalau memang itu wajib, anak yang mendarat di Malang yang mau kuliah otomatis anggota PSB, maka harus bikin program strategi yang bagus buat nyambut mereka sehingga mereka loyal terhadap PSB-nya ke depan, ya kan? Bener nggak? Ya tapi kalau kalian nggak nyambut, udah capek-capek naik kapal, panas-panas dari Gresik ke Malang, ya kan, dicuekin, yang seniornya juga dari di mana? Itu pun karena Ratin ditanya, ya kan? Kak Ratin, coba relax, silakan, ya kan? Agak kurang ajar buat saya. Artinya keluar dari mainstream organisasinya. Oh, dari pencegahan deh, pesan Ratin ya. Agak kurang ajar. Ya ini hanya contoh. Kalau memang wajib, ya saya berarti coret makro, sunnah, dan bebas tanpa hukum saya coret. Saya kepikiran tadi soalnya, makanya saya bikin peta PSB itu wajib nggak buat anak baru yang masuk Malang gitu ya. Ternyata wajib, otomatis saya dapat info ya, otomatis. Berarti hukumnya saya itu udah wajib. Berarti semua anak baru yang masuk Malang itu harusnya minimal jadi anggota PSB. Soal jadi pengurus kan nanti ke depan ya. Nah berarti itu harus dibuat strateginya. Bagaimana mereka yang baru bisa senang, jangan macam-macam dulu deh. Gimana caranya mereka senang aja, ya, bener nggak? Jangan langsung tiba-tiba, nanti langsung diskusi ya. Ya, belum nyampe. Bikin senang dulu. Yang saya bilang tadi, tanggal 25 Oktober misalkan ya, UMM penerimaan mahasiswa baru. Kalau di Unpad kan begitu, besar bang, ya datanglah divisi kaderisasi, misalnya 10 orang, belilah bunga 10, selamat lah ya. Tulis ini Ale Lateti anggota PSB tapi sebelum dilantik kira-kira begitu. Selamat ya Le ya, mawar merah 1. Kebayang nggak dia? Gua yakin dan anak PSB ngasih bunga saya disambut, diperhatikan, tidak ditanya dari kampung nape apa polena agama nape Le ya, kalau udah jelas kan saya tanya kampung nape pun tak ditanya, mau dari Bokong, Daun, Cigahan, dari Tanjung Uri, dari Pasar Angin-Angin. Paham nggak Pasar Angin-Angin? Jangan tak tahu Pasar Angin-Angin. Paham ya? Pasar Angin-Angin itu perlu dilakukan, ya kan? Jangan berharap ini anak baru kagak ada maksud. Ya kagak nggak melakukan apa-apa. Kemudian mempertanyakan itu, ya kan? Lakukan dulu sesuatu, ya kan? Kalau nggak punya ide ya ngumpul. Kalau nggak punya ide ngumpul. Fungsinya ngumpul ini biar ketemu idenya. Hanya filosof yang merenung sendiri. Kalau filosof kan nggak mau merenung bareng-bareng, pasti merenung sendiri dia merasa bijak kan, udah bijaksana. Kalau seperti kita yang setengah jin juga kadang, ya butuh komplotan, ya kan? Gue bilang begitu, kelakuan kita belum agama seperti yang diinginkan orang Bawen, yakin gue, ya kan? Masih menggibah, ya kan? Masih nggak masuk, nggak mau ngasih uang rokok, nggak mau ngasih rokok yang masih macam. Masih ada jin-jinnya juga kita, ada setan-setannya juga. Makanya kita butuh ngumpul, ya kan? Ngumpul sedikit, ngopi 1 jam, nggak usah banyak-banyak, 1 jam. Bermain ya, biar anak-anak moderasi dulu datang bisa senang kita ke PSB. Itu aja temanya dulu, ya kan? Ya kalau ide saya tadi kan saat penyambutan di UM atau di Unisma, 1 kasih bunga misalkan, ya kan? Yang kedua, karena mungkin ada keluarganya kan, ya keluarganya dekatin, ya kan, berkenalan baik-baik, siapa tahu jadi bantu juga terakhir, ya kan, kan bisa jadi, ya kan. Eksposisif seperti itu, merayu dengan cara yang realistis, ya kan, jangan merayu dengan cara yang imajiner. Cukup imajiner arsitek aja lah yang di kamu saya, ya kan, realistis. Kenapa sih bilang realistis? Kita kasih bunga real, nampak, jangan diomongin. Nanti masuk ke PSB ketemu dewan kita, wah mimpinya bisa besar aja. Pas dia jadi anggota cuma disuruh diskusi doang, bosen orang. Jadi berikan sesuatu yang lebih realistis saja,
Biar dia apa? Minimal terkesima dengan kita, bahwa kita ngasih perhatian kepada dia ngasih baru. Kita yang seniornya ya harus belajar bijak, ya kan? Karena ada pengorbanan di situ. Emang beli mawar nggak beli kan? Belum tahu dapatnya dari mana itu sedang kau duitnya. Mungkin gold, ya kan? Patungan kan bisa jadi. Tapi namanya juga berkorban, kita berharap sesuatu yang bagus, enggak masalah. Bener nggak? Itu sih kalau pendapat saya. Ada yang lain? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Nggak ada yang mau merokok saya nih, rokok saya. Ini forum bukan bersifat formal ya. Bayar. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nailul, ibu Tanya. Setelah sampai mengikuti kegiatan di kota besar atau di luar negeri, atau bahkan pernah berinteraksi langsung dengan orang-orang di luar Pulau Bawean, perubahan apa yang paling Anda rasakan dalam pandangan dan pola pikir, dan apa cara pandang bagaimana yang harus ditanamkan dalam mindset orang Bawean? Sekian, terima kasih. Ini personal kali ya pertanyaannya ya. Satu soal cara pandang saya, yang kedua soal mindset. Kalau cara pandang saya sudah satu, karena kita tahu lah, kita terdiri dari kultur yang paling agamis di Bawean. Saya menyebut sekarang di Bandung Bawean itu Atlantis. Jarang saya bilang Bawean. Saya bilang Atlantis sekarang. Termasuk ke teman-teman saya yang masih di Bawean, misalkan guru rumah atau apa, saya sebutnya Atlantis. Saya terdidik dari orang yang keluarga agamis di rumah, nahdiin banget, edu banget. Tapi mulai SMP, saya sedikit cerita ya untuk menjawab pertanyaan ya. Sejak SMP, rasa pemberontakan saya tinggi. Saya tidak mau belajar di ruang kelas. Saya selalu koreksi sesuatu yang menurut saya tidak berjalan dengan baik. Dan itu berkembang sampai SMA dan akhirnya tidak pernah sekolah. Saksinya ada di dan saya sama Bang Hafiz hampir terbunuh dulu sama militer di Bawean dengan bayonetnya. Bener ya, Hafiz ya? Saat tahun 97 kalian belum lahir. Di sekolah saya cerita tadi, Hafiz mungkin tidak tahu kalau saya dikeluarkan dengan surat formal dari sekolah saya 2 kali karena rusuh ya. Nah, itu membangun cara pandang saya yang kritik terhadap apapun yang bersinggungan dengan saya, termasuk soal proses belajar. Dan itu kemudian membangun cara pandang saya soal hidup, ya kan? Membangun cara pandang saya hidup, termasuk cara pandang hidup bersosial dengan siapapun. Satu hal yang saya pegang adalah saya harus menguatkan diri, jangan sampai pindah agama. Yang paling kuat itu doang, karena saya orang yang pernah pakai cross, pakai salib. Saya di Bandung pakai salib, makanya sempat punya pacar orang yang bete, kira saya Katolik, diajak makan babi, sorry, saya nggak makan babi, ya kan? Karena saya pakai ini, tapi saya tetap yakin bahwa saya Muslim, saya orang yang berakidah Islam. Saya menguatkan itu. Nah, yang kedua, kemudian saya berkembang karena masuk di Bandung, kota gerakan juga, sama dengan Jogja, Jakarta, juga Surabaya. Saya mendidik diri saya orang yang mencintai gerakan sosial. Jadi perubahan-perubahan terhadap kebijakan publik yang ada di sekitar saya, terutama kota Bandung dan Jawa Barat. Saya terlibat di beberapa organisasi dan kemudian ya ada yang dari Batak, Jakarta, ada yang dari Jawa Timur juga, dari Jawa Tengah. Dan itu kemudian merubah cara pandang saya tentang apa itu negara dan demokrasi. Ya kan, dulu saya tahu Orde Baru dan sebagainya gitu ya, kemudian saya harus melawan. Walaupun waktu di SMA, saya itu udah dicap komunis dan PKI. Tanya sama Bang Hafiz, saya punya guru namanya Pak Abdul Aziz, sama persis, keriting juga, orang Sabolao ya, Raden Abdul Aziz, dan itu guru yang paling sayang sama saya waktu kelas 1, kelas 2 musuh paling besar. Dan saya pernah dipukul dari belakang, tapi saya tidak marah, dan saya masih sayang sampai hari ini. Dan Pak Abdul Aziz masih sayang sama saya, karena kita sama-sama yakin bahwa Pak Abdul Aziz tugasnya mendidik saya, dan saya dididik dia. Soal kemudian saya jadi apa, bukan tanggung jawabnya Pak Abdul Aziz, ya kan?
Saya SMA kelas 2 udah dicap PRD, komunis, PKI di SMA negeri, ya kan? Dan itu berjalan sampai di luar sana. Ketika saya di Bandung, Jakarta, Bali, misalkan, ya kan, merubah cara pandang saya. Dan akhirnya saya jatuh kepada soal demokrasi, bahwa negara ini harus dibangun berdasarkan fondasi hukum yang bersistemnya demokrasi. Walaupun sekarang dalam konteks perkembangannya itu demokrasi perwakilan kita yang terjadi, bukan demokrasi langsung, termasuk pemilihan kepala desa kalau di bawah yang sekarang sudah perwakilan, ya. Dan itu yang kemudian saya diskusi sama teman saya yang dari tata negara, dosen tata negara, dari yang ilmu politik, termasuk yang dari psikologi, kadang kita diskusi hanya untuk mendapatkan preferensi. Orang yang jago pendidikan, kesehatan, semua ilmu kita, saya bilang tadi, yang terbatas otak kita, bukan pengetahuan. Makanya kita jangan ngeblok. Dan saya bisa belajar apa aja, walaupun kemudian tidak expert. Saya ngedesain bisa, tapi secara expert saya angkat tangan. Beda dengan Bang Hafiz, suruh desain, jadilah menara Eiffel di Malang, selesai. Tapi saya bisa ngedesain dikit-dikit, tapi nggak expert. Saya orangnya begitu, cara pandang saya. Nah, secara demokrasi akhirnya itu mendorong saya menjadi orang yang, kalau bahasa anak kampusnya agak kiri dikit. Saya selalu berhadapan sama orang-orang yang jauh, tidak cocok kemudian, walaupun akhirnya saya punya statement, saya adalah orang yang murtad dari NU. Tapi dari NU, sorry ya, keluarga saya tidak ada yang tidak jadi pengurus NU, tapi saya satu-satunya orang yang murtad. Jadi keluarga saya besar di Jombang, Tambak Beras, Buiren, keluarga Kiai. Saya datang pakai cat kolor, ya kan, saya bilang saya murtad dari NU. Terus mau apa? Basis politik. Tapi cara pandang saya ini tidak saya bawa ke teman-teman saya untuk ikut berpengaruh. Karena saya sempat dulu orang yang diskusi soal Nietzsche, yang bahasa anak muda sekarang Tuhan itu udah mati katanya, mungkin ateisme mungkin, dan sebagainya. Saya saya mendidik diri saya menjadi orang bebas. Intinya cuma satu, orang bebas yang bermanfaat buat semua orang lain. Karena saya yakin, saya diajarin di rumah, yang penting lo bermanfaat buat orang lain. Bukan soal lo kaya harta, tapi lo kaya hati. Itu ajaran bokap saya, ya kan? Itu yang saya pegang, dan itu tidak berubah cara pandang saya. Soal cara pandang bernegara, bersosial dan sebagainya, itu soal lingkungan, kepentingan yang bisa dielaborasi dengan yang lain, ya kan? Tapi soal akidah, ya kan, walaupun saya sempat pakai cross ke gereja, saya pernah hidup di katedral di Bandung dan mereka nyangka saya adalah orang Katolik. Saya pernah ketemu Romo di NTT dan nyangka saya Katolik, yang mereka ngajarin soal Katolik dan sebagainya. Saya punya teman Buddha dan sebagainya. Tapi satu hal, ketika mereka nanya soal agama, ya saya jawab subhanallah. Kaget kan mereka. Kenapa saya baca dalil ya qul huwallahu ahad, nggak perlu jauh-jauh saya. Bahwa Tuhan itu nggak bergantung, sudah itu aja. Simple kan? Itu yang membuat saya tidak, walaupun sekeruh apapun airnya, sekeras apapun aliran sungainya, itu tidak akan mempengaruhi saya. Kenapa? Saya menguatkan diri dengan keyakinan yang dibangun keluarga saya di bawah. Ya kan, soal akidah satu, soal cara pandang hidup, bahwa saya harus bermanfaat buat orang lain. Sorry Pak Bos ya, saya sama Bang Hafiz kadang saling bantu. Sejauh saya bisa bantu, saya akan lakukan. Kalau saya nggak bisa, saya akan tolak. Walaupun dikasih duit banyak. Sorry bos, aduh waktunya saya nggak mampu. Ya mau gimana lagi. Tapi di kepala saya bukan soal uangnya, tapi soal seberapa besar saya bermanfaat buat orang lain. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kalian ada di organisasi semacam IMPSP, seberapa besar kalian bisa bermanfaat terhadap teman-teman? Bukan soal utang piutang ya, agak rumit itu memang. Terhadap anak baru misalkan, seberapa besar manfaat? Ya, itu untuk mendidik diri kita sebagai manusia, ya kan? Karena pada intinya pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia, tidak untuk mencerabut dari akarnya bahwa kita tidak jadi manusia. Karena gini, kalau kalian udah jadi pejabat nanti, jangankan bicara soal manusia yang manusia, kasih uang rokok aja kalian udah nggak tahu temannya siapa, ya kan? Disogok dikit udah ngumet kepala kalian, udah nggak tahu halal haram. Padahal gue yakin orang tua kalian, nah jangan mencuri ya,
Ya kan, jangan ngambil hak orang ya. Kasih uang 1 juta, enak ke Malang ini bisa foya-foya saya. Selesai. Kalau kalian nggak kuat, habis sudah. Itu penting, karena akar kita di Bawean kuatnya di situ. Dan ini tidak merubah cara pandang. Kalau cara pandang saya soal hidup berdemokrasi di negara kesatuan, ya saya orang yang paham soal demokrasi. Saya orang yang soal demokrasi, orang yang mendukung. Saya tidak mendukung khilafah. Saya punya teman satu kelas yang ranking 1 waktu SMA negeri sampai sekarang masih khilafah, dan saya sempat diskusi juga sama. Tapi saya tidak mau mendobrak, udah biarin aja. Itu pilihan dia. Tapi kalau dia sampai mengganggu saya akan hajar juga, walaupun dia teman. Ya kan? Kalau saya, tapi karena tidak mengganggu saya, dia dengan prinsipnya, dengan keimanannya, ya silakan. Kalau saya ya, pertanyaan kedua adalah mindset Bawean. Nah ini agak sulit. Saya orang yang jarang ke Bawean, jadi jarang membaca juga soal Bawean itu kayak mana mindsetnya. Tapi hari ini, kalau saya di luar konteks sosial, ya, saya justru gini, sejak migrasi tinggi, ya kan, orang untuk kerja ke Malaysia, Singapura, kerja kapal dan sebagainya, mindsetnya orang Bawean jadi konsumtif. Oke? Kulturnya orang Bawean jadi berubah secara konsumtif. Sorry, contoh, tetangga beli kulkas 2 pintu, karena dia punya Malaysia, sebelahnya jadi beli juga. Padahal fungsinya apa? Hanya buat kocok-kocok, gagayaan lah bahasanya. Jadi lebih mendahulukan style dibandingkan fungsi, ya kan? Kalau bahasa bukunya adalah tingkat konsumerisme, ya kan, orang Bawean jauh lebih tinggi dibandingkan mungkin daerah pedesaan, beberapa desa yang ada di Tanah Jawa. Karena apa? Pengaruh lingkungan yang saya bilang tadi, dari Malaysia, Singapura, kerja kapal. Kenapa saya bilang begitu? Contoh misalkan, orang Komalasa, cerita Komalasa ya. Orang Komalasa tak pernah kena nape-nape, oke? Ngangon sape misalkan, bertani, tiba-tiba ke Malaysia, hidup di Kuala Lumpur, oke? Lompat enggak kulturnya? Lompat kamu saya. Kuala Lumpur ini begini. Pertanyaan saya, lo pernah masuk Jakarta? Enggak tahu kehidupan Jakarta macam-macam. Yang dia bicarakan adalah Malaysia, Singapura, kerja kapal yang di negara Skandinavia begini-begini. Balik-balik bawa budaya mereka ke sana. Di Malaysia saya nyabu, di Surabaya saya nyabu, dibawa ke bawah, ditangkap sama keluarga, ya kan? Dia tidak mau filter, konsumerismenya itu dibawa, asal beli. Contoh misalnya saya cerita mau, kalian punya duit sekarang, kalian tahu jalan lingkar Bawean cuma 55 km, tidak ada jalan tol, kalian bawa beli mobil mewah di Bawean. Pertanyaan saya, mau dipakai di mana? Ya kan? Kalau kita bicara fungsi, ya cukuplah beli mobil kijang biasa. Ke keluarga 5 menit, itu pun karena gaya doang. Naik motor selesai, jalan kaki lebih sehat, ya kan? Muterin pulau, motor juga bisa selesai. Dulu kita jalan cepat, Tambak Sangkapura, jam 1 mulai, maghrib udah nyampe Sangkapura misalkan, sehat juga. Buat apa? Itu kritik saya ya. Kecuali nanti ada jalan tol, bandaranya udah kayak Singapura mungkin ya, pulau kecil tapi jadi negara besar mungkin. Ya sekarang jalan sempit, paving block, ban habis ya kan, mesin nggak dipakai pada kecepatan yang sesuai dengan SOP-nya ya rusak. Tapi saat menangnya memang gaya doang. Pertanyaannya adalah, kita hidup buat gaya-gayaan atau pada fungsi kita sebagai manusia? Pertanyaannya kedua, alangkah baiknya kalau mobil si Alaf ini itu jadi mobil kijang, setengahnya buat sembako ke masjid dan sekolah. Kalau pikiran saya, tapi saya belum tentu punya pikiran seperti ini kalau saya jadi orang kaya di Bawean. Serius, belum tentu. Tapi mumpung saya nggak dikasih kekayaan, jadi saya nggak sombong hari ini, jadi saya mengatakan itu. Kalau tiba-tiba saya jadi orang kaya, beli seapi misalnya, atau mungkin mobil Pajero bawa ke Bawean, Pajis dulu kan ngomong begini, ya alhamdulillah ada yang ngikatin ya kan, bisa hilaf saya, bisa langsung berubah. Tapi hari ini kritik saya terhadap kalau ditanya mindsetnya orang Bawean. Tapi satu hal yang kalian harus percaya diri, saya belajar terhadap diri saya, harus percaya. Jadi
menurut saya ini harus jadi modal, ya kan? Bahwa orang Bawean berdiri di mana itu diterima. Kata ada orang yang walaupun sesekali Bawean itu Madura ya, sorry bang, ya kan? Walaupun sejarahnya kita pernah dipimpin orang Madura ya, kerajaan Madura, tapi Bawean itu menurut saya, walaupun kita mau bilang suku atau apa, itu adalah komunitas atau etnis, bahasanya kalau saya bilang etnis sampai suku, itu orang yang cukup diterima dimanapun. Contoh, kenapa saya bicara begini? Saya punya senior dari Bangka Belitung. Dia cerita soal dia punya ibu angkat dari Bawean. Ya kan? Saya dulu, kalau saya sakit waktu SD, yang merawat saya, walaupun saya tidak tahu desanya di mana. Mungkin dia sekarang udah 60 atau 65 tahun usianya. Dan dia cerita ke saya, hampir berlinang air mata. Kenapa? Dia tidak pernah ketemu sama keluarga itu lagi. Karena merasa orang Bawean. Akhirnya karena nggak ketemu sama orang Bawean yang ngurus dia, yang menjadi sasaran kebaikan dia, saya. Ya. Udah gini aja lah, karena saya nggak ketemu orang tua saya waktu kecil, sekarang lu yang ada di depan gue orang Bawean, lu lah jadi saudara saya, lu lah junior gue sekarang sebagai ya alangkah baiknya gitu. Berarti satu sampel aja orang Bawean yang entah dari mana ke Bangka, karena teorinya cuma satu, agamanya dua. Itu yang membuat orang Bawean itu kita tidak pernah dididik, walaupun kita monoton, bukan orang heterogen di Bawean ya, bukan orang yang bersandingan dengan orang Hindu, Buddha, ya kan? Tapi kita tidak diajarkan intoleran, bener kan? Gua nggak pernah diajarin bokap saya, walaupun Nahdien banget, nanti kamu jangan berteman sama orang Kristen ya, nggak pernah gue dengar. Yang dia lakukan adalah menguatkan akidah saya, sholat lah, ya kan? Kira-kira kan begitu ya orang Bawean. Nggak pernah saya mendengarkan anak Bawean juga yang dididik begitu juga. Nah itu yang membuat kita harus percaya diri bahwa kita sebagai anak Bawean itu diterima dimanapun. Jangan pernah berkecil diri ya, rendah diri. Jangan sampai rendah diri, karena sebenarnya kita cukup diterima sebagai. Jangan berkecil hati karena pulau kita kecil, ya kan? Dari pulau kecil, Yahya Saini sama Desul Wahid juga berkuasa di Senayan hari ini. Jangan salah. Partai besar pula ya kan, partai yang nongol kemudian hilang. PKB partai besar. Ya saya ini bertahun-tahun jadi politisi, belum lagi yang lain di Jawa Timur maupun ini dan sebagainya, belum jadi rektor dan sebagainya. Pak Hafiz lebih paham ya kan, jaringan itu. Hebat orang Bawean. Termasuk dari zaman dulu di Vietnam, orang Bawean yang sudah tidak tahu akarnya dari mana, ya kan, di Malaysia, di Kuala Lumpur. Ya itu artinya dalam historikal juga kita juga orang hebat. Ya kan? Saran saya itu aja sih sama teman-teman. Jangan berkecil hati, jangan rendah diri maksudnya. Kecil hati bahwa kita bukan siapa-siapa. Itu harus jadi modal besar. Minimal akibat. Serius. Itu sih kalau dari saya Pak Moderator. Saya lihat dari tadi yang nanya cuma dari aku ada mungkin dari mahasiswa baru ya. Wah, ada baru di sini. Saya mau Mas. Dan agak menarik pertanyaan dari mahasiswa. Kayaknya yang cowok harus merokok dulu kalau mau ya kan. Gak ada yang berani merokok. Ambil rokok gue berarti kalian menganggap orang lain. Itu udah aja udah. Monggo teman-teman. Ini bertanya. Ini ada apa? Apa kenal? Memiliki rasa kepemilikan dan kekeluargaan kita harus memiliki cita organisasi. Ketika kita berada di organisasi, kita harus memberikan kontribusi sosial. Ingat, kita satu darah, satu perantauan dan satu tanah air yaitu Bawean. Saya di sini ada di atas selaku moderator. Pilihan kalau tidak ada ganda atau perkataan yang memberikan
Mohon maaf yang sebelumnya. Assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman ya. Sekali lagi saya terima kasih sudah diundang. Ngumpul atau ngariung kata orang Sunda, ngobrol. Nah, karena yang forum semi formalnya tadi diskusi ya kan, walaupun kita dari awal bersepakat ini bukan hal yang formal. Mari kita lanjutkan ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol apa aja ya. Tapi mas, nanya-nanya masih boleh lah, ya kan. Mungkin mau merokok bareng, mau ngopi bareng, mau nyobain kopi dari Parahyangan boleh. Mumpung gua bawa air panasnya masih ada kayaknya. Ini bisa dipindah. Saya kenal dulu dari saya waktu SMA, kemudian dia waktu SMA itu pakai tasbih. Jadi saya membayangkan ini anaknya apa, anaknya alim gitu kan. Nah, memang basicnya anaknya kiai juga sebetulnya. Kalau orang merasa pasti tahu. Kemudian kelas 2 saya mencalonkan ketua OSIS, ya, teman-teman mencalonkan dan saya terpilih, ya beliau yang tim pemikirnya lah. Ya. Saya berani karena di belakang memang ada Aceh. Jadi saya dicekoki, saya dikasih buku PRD, buku-buku dan yang di zaman itu nggak boleh kan, zaman Soeharto itu nggak boleh. Jadi banyak pengalaman. Nah, kemudian Bang Aceh ini juga banyak sering diskusi dengan saya, membantu kalau saya ada pekerjaan, gitu, terutama kerjaan di organisasi saya selalu diskusinya dengan beliau. Bang Haji ini juga banyak menjadi tim pemikir di beberapa kota, di Bandung Barat, di Bandung, dan membuat PJND apa itu beliau sebetulnya. Cuma dia namanya tidak muncul ke permukaan. Nah mungkin teman-teman bisa mengkorek untuk menjadi apa, kan asik kan ketika bisa ngobrolnya enak, wawasannya luas, misalnya apa kira-kira tips untuk menjadi seperti itu, apakah dengan banyak bacaan atau lewat apa misalnya kan, atau jangan-jangan sering apa ke gua misalnya atau mana. Oh enggak, ini melalui proses-proses seperti ini. Saya kira teman-teman harus tahu itu. Mungkin ditanya banyak pengalaman-pengalamannya dengan beberapa aktivis-aktivis dari luar negeri misalnya. Dia teman-temannya ada yang dari Jerman, ada yang mungkin teman-teman perlu dikorek itu sehingga bisa menjadi apa contoh gitu nanti, agar ini loh mahasiswa ketika terjun ke masyarakat tidak akan ditanyakan kamu jurusan matematika atau jurusan biologi atau jurusan kedokteran, tapi bagaimana kemudian misalnya secara contoh kecil ketika ada acara di kampung misalnya, membawa acaranya lagi sakit, pasti akan dipilih aja mahasiswa aja. Jadi dia tidak tanya pintar atau goblok atau apa kan, tapi karena mahasiswanya, karena dianggap pintar pasti itu. Nah sehingga mahasiswa itu harus belajar, mau tidak mau harus belajar bagaimana waktu di masyarakat itu bisa tampil. Walaupun ada dimanapun, ada di Malang, ada nanti merantau kemana, ada di masyarakat itu bisa eksis gitu orang Bawean. Saya tidak pernah membayangkan menjadi takmir masjid gitu. Tapi saya sekarang ditunjuk dipercaya jadi takmir misalnya kan. Tapi orang Bawean pantang menolak untuk apa ya sudah kita niatkan untuk mengabdi, untuk bermanfaat untuk orang lain. Tentu kalau kita tidak siap dari sekarang, tidak pernah mau belajar, akan canggung kan. Kira mimpin tahlilan boleh kan tak tahu misalnya kan repot. Nah, ketika orang Bawean pasti anggap paling pintar dalam bidang ngaji misalnya, berjanji misalnya. Makanya ya harus ditingkatkan skill-skill seperti itu. Ya, ini intermezzo aja. Tak menarik pun apa, tak penasaran, bisa menjauh ya. Perlu ditanyakan sebetulnya. Gimana Mamang? Belum ada pertanyaan terakhir. Abang Haji, mungkin kontribusi terbesar apa untuk Pulau Bawean yang pernah Bang Haji berikan untuk Bawean selama ini? Saya kayaknya orang yang belum pernah punya kontribusi apapun. Kalau apalagi fisik ya. Tapi saya boleh ngeklaim
boleh ngeklaim ya saya, sorry. Yang membuat saudagar ngumpul di Surabaya itu saya yang membantu. Udah itu aja. Jadi kalaupun yang kemudian para saudagar membantu, berarti ada tangan saya yang ikut campur. Saya membantu Bawean pakai tangan orang lain. Karena PSB saya segitu. Ya, dan saya sebagai saksinya. Jadi saya ditunjuk menjadi sekjen di Persatuan Saudagar Bawean, dan di belakang saya itu ada beliau yang membuat saya selalu melakukan diskusi, yang membantu membuat konsep-konsep. Itu ada tangan Bang Haji. Jadi yang merancang bagaimana PSB itu ADART-nya apanya, itu banyak ada sentuhan dari beliau. Tapi itu klaim saya ya. Karena kalau kalian nanya itu saya nggak punya. Gerakan-gerakan misalnya gerakan 1000 pohon, gerakan apa, banyak dibantu. Kadang yang desain beliau juga gitu kan. Jadi Acik bisa mendesain, dia bisa mendesain, dia juga ahli IT gitu kan. Tapi repotnya tadi jasa. Ya, saya kemarin nanya sama mama, sebenarnya kuliah itu untuk apa kok? Kalian buat nyari pekerjaan atau mau menciptakan pekerjaan, ya kan? Atau memang butuh ijazah, ya kan? Saya punya pengalaman dikit ya. Kenapa? Walaupun ini tidak prinsipal, kalian harus tetap lulus dengan cepat untuk dapat ijazah. Tahun-tahun 2000 sekian itu kan masih masa reformasi ya, kan orang kuliah masih 10 tahun, 7 tahun S1-nya. Saya sudah membangun NGO di Bandung, dan untuk menjadi peneliti utama itu ternyata masih pakai ijazah. Jadi ketika nama saya masuk, kedepak, karena saya lulusan SMA negeri, tidak punya ijazah. Nah dari situ tim leader saya bikin, lo mesti kuliah, mau nggak mau lo harus kuliah. Maka tahun 2016 nih, udah sekian jauh saya keluar dari kampus, akhirnya saya kuliah. Tapi dasar ya petualang dari Bawean, kuliah cuma 1 semester, nggak lulus juga akhirnya, sama. Tapi walau demikian saya tetap bisa masuk ke Bapenas, jadi konsultannya. Tapi lewat cara yang tidak legal secara ijazah, kan saya nggak punya ijazah. Nah ketika orangnya tahu bahwa saya tidak ijazah, saya tetap berdepak. Karena sistem sudah ngebangun bahwa yang harus menjadi peneliti senior atau harus jadi konsultan minimal harus S1. Karena saya nggak punya ijazah, ya saya legowo. Nah dari situ saya berkesimpulan bahwa teman-teman yang masih kuliah tetap harus memperhitungkan itu. Saya tidak, walaupun pendidikan diri saya soal pendidikan itu anti ijazah, kan saya bukan anti ya, tidak hidup survive tanpa ijazah, tapi teman-teman jangan berpikir kayak saya, karena itu akan rumit perjalanan hidupnya nanti. Ijazah tetap dibutuhkan, maka teman-teman harus tetap mengejar biar lebih cepat, bagus nilainya, tetap buat di luar sana ijazah itu tetap dipertimbangkan. Itu saya aja belajar dari pengalaman saya sendiri, tetap menjadi goals lah buat ini. Tapi intinya dalam pendidikan buat saya simpel. Saya nggak punya teori pendidikan yang jelimet dan sebagainya. Buat saya, pendidikan adalah alat saya untuk survive. Oke? Alat saya untuk bertahan hidup itu pendidikan. Kasarnya gini, kalau hari ini saya dilempar ke Papua, insya Allah saya masih bisa bertahan dengan pendidikan saya yang saya dapat. Bukan soal ijazah, tapi bagaimana saya mendidik diri saya untuk menjadi survive. Tadi saya bilang bahwa di bawahnya lagi, kalau saya punya Marlboro sebungkus sudah 1000 tahun saya hidup. Semangat saya ya masuk. Dan teman-teman saya di Bandung tahu, wah udah bawa Marlboro, panjang ini diskusi, sampai tutup kafenya diusir gitu. Oh diskusi, karena udah Marlboro rokoknya. Kalau masih batangan nebeng gitu, ini cepat kayaknya diskusinya. Karena itu penyemangat buat saya. Makanya saya kalau ada dokter ngalah rokok ya gue lawan. Serius, saya berapa kali mau dimarahin dokter di rumah sakit gara-gara kabur dari ruangan. Zamannya COVID, walaupun saya nggak COVID, masuk lorong, gantung infus di pohon, rokok di kamar. Sibuk satu rumah sakit. Jam 1 malam. Kamu masuk kamar nggak? Enggak. COVID ini kamu harus dites. Enggak, saya cuma doang. Saking pengen yang ngerokok. Karena buat saya kalau nggak ngerokok, ya umur saya pendek. Kata dokter kalau saya ngerokok yang pendek, ya balik kan. Mau nggak mau saya harus kelahi terus. Itu kan perspektif yang beda. Preferensi yang beda, nggak akan pernah ketemu. Dokternya bilang saya kalau ngerokok mati, saya bilang kalau saya ngerokok banyak hidup. Ya repot. Ya saya pasti ngelawan.
Itu kalau saya. Tapi nggak boleh contoh kalau nggak kuat imannya. Wih, udah setengah 11 ya. Udah malam kita. Waktu terlalu cepat berlalu.